Halo anak-anak Miss, selamat pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pidato. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membaca teks pidato. Pada bacaan Pak Abdi di awal pembelajaran 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok seperti berikut ini. 1. Salam pembuka. Pada salam pembuka berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain sebagainya. Atau bisa juga salam sejahtera, salam sehat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dipaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Misalnya, pada saat upacara penakan bendera, biasanya pembina upacara atau bapak ibu yang pembina upacara setelah menyapa siswa-siswinya, maka akan disampaikan, baiklah anak-anak, topik pada hari ini Miss ambil atau Mem ambil atau Bapak ambil tentang disiplin adalah awal kesuksesan. Nah, inilah yang menjadi topik yang akan dibahas dalam pidato, dalam inti pidato yang akan disampaikan oleh pembina upacara. Yang ketiga adalah inti. Inti dalam pidato berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, misalnya tadi adalah topiknya adalah disiplin adalah awal kesuksesan. Maka dalam intinya guru atau pembina upacara akan menyampaikan, oleh karena itu anak-anak kami sudah latihan, kamu harus memulai hidup yang disiplin dari sejak dini, yaitu seperti kamu datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik dan tidak terlambat, tidak mengerjakan tugas pagi hari di sekolah akan tetapi mengerjakannya di rumah. Misalnya hal-hal seperti itu, atau menggunakan atribut sekolah seperti dasi, topi pada waktu yang tepat, menggunakan seragam pakaian sekolah ataupun sepatu sekolah dengan baik dan benar, seperti itu contohnya. Yang keempat adalah penutup. Nah, dalam penutup bagian pidato, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Nah, kalau untuk penutup biasanya juga berisikan tentang, jadi biasanya kan pembina upacara itu menyampaikan, ayo apa tadi yang disampaikan, ada tadi 3 kunci disiplin adalah awal dari kesuksesan. Nah, pasti seperti itu kan biasanya pembina upacara ataupun guru yang menjadi pembina pada upacara seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan penutup. Lalu yang kelima adalah salam penutup. Nah, ini berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, atau biasanya pembina ataupun ibu guru, bapak ibu guru yang menjadi pembina itu menyampaikan, baiklah anak-anak, demikian yang bisa Mem sampaikan, yang bisa Mem sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan. Kiranya kalian mendengarkannya dan melaksanakannya dengan baik sehingga kalian menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Nah, itu adalah contoh salam penutup untuk pidato. Berikut contoh pidato, perhatikanlah dengan saksama. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pimpinan SMA Negeri 1 Lobaleng, Bapak, Ibu Guru, dan staf pegawai serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita masih bisa menjalankan aktivitas belajar online kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan sekaligus merayakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang merupakan perayaan yang berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato berisikan tentang pelajaran online dan pendapat saya selaku murid SMA Negeri 1 Lobaleng. Di era tahun 2020 kita telah mengenal virus corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO. Dalam hal ini pemerintah juga melakukan pencegahan dengan melakukan pembelajaran online. Pembelajaran
online yang dilakukan pemerintah memiliki dampak dan pendapat yang berbeda dari berbagai pihak. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem jarak jauh, di mana KBM atau proses belajar mengajar dilakukan tidak secara tatap muka secara langsung, melainkan menggunakan media, baik media cetak maupun non-cetak. Namun ada beberapa dampak yang ditemukan dalam proses belajar ini, yaitu pertama, pembelajaran tidak berjalan dengan secara efektif karena banyak para murid yang beralasan tidak memiliki sinyal, tidak memiliki HP dan kuota yang termasuk pengaruh dari faktor ekonomi. Kedua, banyak para orang tua yang tidak mendukung adanya pelajaran online dengan memberikan pekerjaan lain kepada anak mereka pada saat mata pelajaran berlangsung. Ketiga, siswa kurang bisa dalam mengatur waktu sendiri sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas atau bahkan tidak sama sekali mengumpulkan tugas. Dan yang kelima, pembelajaran online juga akan lebih baik pada kelas-kelas unggulan saja. Ini dipengaruhi oleh pemahaman siswa yang lebih baik pada kelas tersebut. Bukan hanya itu, online ini juga banyak meresahkan banyak pihak, terutama pada saat siswa yang tidak menyenangi pelajaran online ini mengajukan ketidaknyamanan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lagi pada saat ini menyangkut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan di rumah saja, banyak pendapat yang dikemukakan dalam pembelajaran online ini. Ada pendapat positif maupun negatif. Secara pribadi, saya mewakili seluruh murid yang ada menyampaikan bahwa kami tidak menyukai dan tidak menyenangi adanya pelajaran online. Kami lebih memilih belajar seperti biasa di sekolah, mengikuti pelajaran yang ada bersama teman-teman kami. Namun, demi mengikuti arahan pemerintah, kami akan mengikuti proses belajar mengajar ini dengan bantuan para guru yang termasuk memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan proses mengajar ini. Demikian pendapat dan aspirasi yang bisa saya sampaikan. Kita pun hanya bisa berdoa dan menjaga agar keadaan pendidikan kita kembali normal seperti semula. Tetap semangat, badai ini pasti berlalu. Tak lama lagi kita akan belajar kembali di sekolah, bertemu dengan guru, teman-teman dan sekolah tercinta kita. Ayo semangat! Jangan buat jarak mematahkan impian kita. Banyak yang ingin saya sampaikan, namun tak banyak yang bisa saya katakan. Saya mohon kritik dan saran jika ada salah kata dalam penyampaian pesan. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Kamu telah mendengarkan contoh seorang yang sedang berpidato. Nah, sekarang tugas kamu, tuliskanlah sebuah pidato, topiknya bebas. Akan tetapi setelah kamu tulis dalam buku catatan bahasa Indonesia kamu lafalkanlah dalam bentuk video. Kamu boleh lihat teks ataupun tanpa teks. Oke anak-anak Miss, dikerjakan dengan baik, dikirim videonya ke grup pembelajaran. Semangat belajar anak-anak Miss semua.